ulang tahun, acara adat, dan peringatan hari spesial lainnya, souvenir merupakan salah satu hal penting yang disiapkan oleh pemilik acara. Souvenir merupakan barang yang diberikan sebagai tanda kasih atau kenang-kenangan. Banyaknya ragam acara dan tamu yang datang dilihat Cynthia Jasmine sebagai peluang bisnis yang menjanjikan. Cynthia yang sebelumnya merupakan karyawan di bidang teknik mesin, banting setir menjadi pembuat cenderamata pada 2017. Cari kegiatan yang produktif, akhirnya aku memutuskan untuk reseller dari souvenir. Jadi kita awalnya nih reseller dulu Kak, jadi ngambil dari supplier lain terus kita jual gitu. Tapi karena akhirnya permintaan semakin meningkat, kita memberanikan diri untuk produksi gitu ceritanya. Dengan modal di bawah Rp100.000, Cynthia bersama Julio, sahabat karibnya sejak di bangku kuliah, merintis usaha. Mereka mencoba membuat souvenir yang tidak hanya menarik, tapi juga dapat digunakan sehari-hari. Menginjak usia ke-7, bisnis yang dipasarkan melalui website dan media sosial ini sudah memiliki ratusan jenis produk, mulai dari tas, dompet, handuk, botol, hingga tempat sabun. Harganya pun bervariasi, mulai dari Rp6.000 sampai Rp80.000 per buah. Usaha ya, tidak selalu semua produk yang kita keluarkan itu langsung laris. Yang awalnya kita hanya menjangkau wedding souvenir untuk orang yang mau menikah, lama-lama juga dapat pesanan untuk acara-acara lain, occasion lain, bahkan untuk corporate merchandise juga. Bisnis Cynthia dan Julio berkembang sampai memiliki konveksi dan mampu membuka lapangan kerja bagi warga sekitar di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Jika di awal ia hanya mampu menerima pesanan 5.000 buah souvenir, kini jumlahnya bisa menembus angka Rp60.000–Rp80.000 souvenir per bulan. Omsetnya pun mencapai Rp400 juta per bulan. Waktunya berapa lama sih Kak, sama kalau misalnya nih aku mau pesen gitu, baiknya berapa lama sebelumnya? Oke, sebenarnya kalau pengerjaannya itu cuma 2–3 minggu sih Kak, tapi kan kita ada proses desain, ada proses approval, nah jadi amannya itu hampir 2 bulan, supaya nih kalau misalnya kita kirim barang ini ke customer, terus nanti customer cek, oh ternyata ada yang kurang nih. Nah itu kita masih bisa ada garansi. Kita tuh memberikan garansi kalau ternyata kualitasnya nggak sesuai, kita bisa ganti baru. Bisnis yang ia tekuni membuatnya perlu berinovasi dan berupaya melebarkan sayap pelayanan lainnya. Maka sejak 2020, ia menerima pesanan undangan pernikahan baik dalam bentuk fisik maupun digital. Usaha souvenir merupakan salah satu jenis usaha kerajinan tangan yang sangat memerlukan keterampilan dan ketekunan. Bagi Gianita Suhendro yang gemar membuat dan menghias barang-barang seninan cantik sejak muda, bisnis souvenir disebutnya menjanjikan dan cocok untuk mengisi waktu setelah pensiun. Handicraft itu bukan dengan mesin, semua dikerjakan dengan teliti, satu persatu butuh waktu yang sangat lama. Punya pengalaman kerja di bidang pendidikan, krisis moneter pada 1998 membuatnya berpikir untuk mengajak para pegawai konveksi yang terkena pemutusan hubungan kerja untuk bekerja sesuai keterampilan mereka. Dengan modal awal sekitar Rp5 juta, ia memanfaatkan kain sisa jok, sofa, dan limbah sisa pabrik fashion kala itu menjadi barang-barang yang berguna. Mulai dari tas, tempat lipstik, tempat pensil adalah karya-karya awalnya yang laku dijual. Hingga kini, Gianita membatasi jumlah pemesanan yakni 20–300 pemesanan per bulan agar bisa mengontrol kualitas produk. Souvenir yang dibuat pun beragam, mulai dari pembatas buku, aneka tas sulam, tas kulit, gantungan baju dari kayu, pot tanah liat, dan lain-lain. Untuk tekun, terus Sabar. Aduh, karena kita belajar untuk menyulap benda-benda yang sebenarnya sederhana ya Tante ya, tapi menjadi sesuatu yang jauh lebih bernilai. Tapi ini baru tahap-tahap awal nih ya, jangan senang dulu ya Tante ya, belum selesai ternyata tugasnya. Karena ini masih harus 2–3 kali lagi. Kalau sudah, kita harus tempel, kita ambil ya. Nanti diproses sampai nanti, tada, jadi kayak gini nih contohnya bikinan Ibu Janes. Harga barang souvenir yang dijualnya berkisar dari Rp10.000 sampai Rp600.000 per buah. Kebanyakan dibuatnya dengan metode decoupage, yakni menggunakan kertas tisu, lem, kuas, dan pewarnaan akrilik. Ia menyebut salah satu kunci bertahan hingga tahun ke-26 ini adalah tidak pernah menurunkan kualitas dan selalu menggunakan bahan premium. Selain agar estetika setiap barang yang dibuatnya tetap terjaga, souvenir buatannya juga menjadi lebih tahan lama.
Clarissa Aradia, Kurnia Yuniarwan, Jakarta.